saya akan menyampaikan materi akuntansi sektor publik bab 7, yaitu penentuan harga pelayanan publik. Ada pelayanan publik yang dapat dijual, ya, meliputi yang pertama penyediaan air bersih, kedua transportasi publik, tiga jasa pos dan telekomunikasi, ya, kemudian keempat energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengolahan sampah atau limbah. Nah, ini kesemuanya merupakan pelayanan publik yang dapat dijual. Nah, ada alasan pembebanan tarif pelayanan publik. Pertama, adanya barang privat dan barang publik. Kalau barang privat adalah barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individual. Nah, contohnya misalnya adalah barang konsumsi, ya. Jika kita konsumsi maka itu adalah barang privat. Dan jika kita beli dan kemudian kita konsumsi itu merupakan barang privat, ya. Kemudian barang publik yaitu barang yang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contohnya udara bersih, ya, air sungai, seperti itu, ya. Kalau contoh barang privat tadi PDAM, listrik, ya. Nah, kemudian beberapa barang dan jasa merupakan campuran antara barang privat dan publik atau merit good, ya. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan, ya, untuk membedakan antara barang privat dan barang publik, sehingga ada yang dinamakan istilahnya adalah merit good atau barang campuran. Jadi campuran antara barang privat dan publik. Contohnya di sini pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan pendidikan pelayanan kesehatan. Pendidikan dan pelayanan kesehatan adalah dibutuhkan oleh semua orang, tidak terkecuali, ya. Jadi bisa dikategorikan sebagai barang privat. Bisa juga pendidikan dan pelayanan kesehatan ini adalah barang publik. Jadi kebutuhan masyarakat yang manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tentunya jika dinikmati masyarakat berarti kaitannya adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan ini gratis, gitu. Transportasi publik juga, air bersih juga, ya, tergolong ke dalam merit good. Nah, jadi alasan pembebanan tarif publik yang lain adalah kesulitan membedakan barang privat dan barang publik. Lalu batasan antar barang yang sulit untuk ditentukan. Barang atau jasa publik, tapi adanya pembebanan langsung. Kemudian kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada membebankan dengan pajak. Jadi di sini adalah beberapa alasan, ya. Kemudian yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik yaitu pertama, identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu, memeriksa dulu, mereview dulu barang dan jasa ini apakah merupakan kebutuhan masyarakat atau bukan. Yang kedua, siapa yang lebih berkompeten dalam hal penyediaan kebutuhan, ya. Apakah pihak pemerintah atau swasta, ya, yang lebih kompeten dalam penyediaan kebutuhan. Lalu, dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada sektor swasta dan pihak ketiga? Misalnya kalau dicontohkan, misalnya seperti pendidikan, bisa nggak diserahkan ke sektor swasta atau pihak ketiga, ya? Atau PLN, contoh, bisa nggak ya disediakan saja oleh swasta sehingga mungkin kinerjanya lebih baik, ya. Terjadi jarang pemadaman lampu karena nilai investasi lebih besar, seperti itu, ya. Nah, pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun ditangani oleh swasta? Kalau di sini dicontohkan seperti pelayanan kesehatan kayak rumah sakit, ya kan? Seperti rumah sakit mungkin kalau ditangani swasta kualitasnya lebih baik, gitu. Kemudian alasan pembebanan tarif pelayanan yang kedua adalah efisiensi ekonomi, ya. Jadi mekanisme harga ini memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya, yaitu melalui pertama pendistribusian permintaan, ya.
seperti ada permintaan barang, jasa agar didistribusikan secara merata gitu. Lalu pemberian insentif untuk menghindari pemborosan ya. Misalnya insentif untuk usaha kecil menengah ya. Tujuannya untuk menghindari pemborosan yang terjadi. Jadi diberikan insentif gitu. Sehingga UMKM ini lebih efektif efisien lagi untuk mencapai tujuannya ya. Kemudian pemberian insentif pada supplier yang berkaitan dengan skala produksi. Misalnya supplier diberikan insentif ya untuk meningkatkan skala produksinya atau produksinya ya di sini ya. Kemudian penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Nah, jadi kita bisa membantu menyediakan sumber daya ya. Misalnya dari bahan baku ataukah bahan pembantu ataukah dari tenaga kerja bisa ya kan, kita bisa menyediakan ke supplier untuk dalam hal ini mempertahankan dan meningkatkan jasanya, penyediaan jasa untuk masyarakat. Nah, untuk public goods pemerintah ini lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau bahkan tanpa dipungut biaya. Hari ini dikarenakan pabrik goods kan dibutuhkan oleh semua, pabrik goods atau barang publik ini dibutuhkan oleh semua masyarakat ya, tanpa memandang kaya atau miskin, semuanya butuh. Sehingga alangkah baiknya apabila pemerintah ini lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau jika bisa tanpa dipungut biaya. Namun hal ini, kondisi ini, pemerintah ini dihadapkan juga dengan masalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang, ya. Adanya perbedaan jurang pemisah antara orang yang kaya dan miskin itu sangat lebar gitu. Sehingga di sini ada distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, atau yang kaya ya kaya gitu, yang miskin ya sangat miskin, sehingga susah sekali memenuhi kebutuhan gitu. Sehingga di sini adanya masalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Oleh karena itu lebih baik ditetapkanlah melalui pembebanan tarif ya. Lalu mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan. Jadi maksud keadilan adalah begini. Apabila masyarakat yang mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, maka dia menikmati. Atau dia membutuhkan sesuatu, dia mengeluarkan uang. Sedangkan mungkin masyarakat lain tidak butuh gitu. Sehingga dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Jadi di sini ada prinsip keadilan gitu. Kemudian alasan yang ketiga, alasan pembebanan tarif adalah prinsip keuntungan. Nah, jadi maksudnya adalah pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah. Hal ini dikarenakan bisa digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Namun pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan. Bahkan lebih baik dia menetapkan harga di bawah biaya penuh, memberikan subsidi atau memberikan secara gratis. Nah, jadi di sini pembebanan tarif ya pada dasarnya sebenarnya menguntungkan pemerintah ya. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini tujuan utamanya itu bukan untuk memaksimalkan perolehan laba, tapi lebih ke tujuannya adalah melayani masyarakat, membuat masyarakat itu puas. Puas dalam arti kata kebutuhan akan barang dan jasanya dipenuhi gitu. Oleh karena itu, karena tujuan pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, maka pemerintah ini tidak mengejar keuntungan, tidak memaksimalkan keuntungan, sehingga lebih baik pemerintah itu dia menetapkan harga di bawah biaya penuh untuk memproduksi barang atau jasa. Dia juga bisa pemerintah memberikan subsidi, bantuan ya kepada badan usaha kecil menengah atau orang-orang gitu, atau masyarakat kecil, masyarakat miskin gitu. Ataupun dia bisa memberikan secara gratis ya kan. Kalau memberikan gratis ini berupa sumbangan yang kita tahu ya, berupa sumbangan yang disalurkan seperti itu ya. Oke. Lalu yang kedua,
charging for service berbeda dengan fee ya. Nah, charging for service atau pembebanan tarif atas barang dan jasa ini berbeda dengan fee. Jadi fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah ya. Jadi biaya perizinan didasarkan pada kategori perizinan yang diajukan dan ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki. Meskipun demikian, tujuannya adalah mengontrol aktivitas. Jadi di sini ditegaskan lagi ya, fee itu biaya terkait dengan kita mengurus izin ya, lisensi yang biasanya diberikan oleh pemerintah, izin atau lisensi yang diberikan pemerintah. Jadi fee ini kita membayar sejumlah biaya atas jasa perizinan atau lisensi. Nah, fee di sini itu beda ya dengan charging for service atau pembebanan harga barang dan jasa publik ya, beda. Jadi antara fee dan charging for service pembebanan tarif itu beda ya. Oke. Kemudian argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Nah, yang pertama, dasar pembebanan langsung atau direct charging-nya. Nah, suatu jasa baik barang privat maupun publik mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Nah, jadi di sini barang dan jasa privat atau publik ini tidak bisa diberikan gratis. Karena apabila diberikan gratis, maka hal ini menjadi tidak adil ya. Apabila misalnya kita pemerintah ini menarik pajak ya, menarik pajak tujuannya ingin menggratiskan barang dan jasa kepada masyarakat ya. Jadi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu kan setiap orang beda ya, sehingga rasanya tidak adil apabila pemerintah membebankan melalui pajak ya. Di sisi lain tidak semua orang itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama atas suatu barang atau jasa, sehingga tidak adil rasanya. Kalau misalnya contoh pemerintah memungut tarif 500.000 per orang ya. Dengan 500.000 itu bisa mendapatkan semua barang dan jasa ya yang diinginkan. Akan tetapi di sini kebutuhan dan keinginan setiap orang itu beda. Sehingga ketika dipatok harga yang sama, ada orang yang tidak menikmati atau tidak membutuhkan sehingga tidak menggunakan barang atau jasa, tentunya hal ini tidak adil bagi dia. Kemudian yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau dihemat. Jadi suatu pelayanan jasa itu membutuhkan sumber daya. Sumber daya ini bisa tenaga, waktu, biaya, ya, yang tidak mahal dan langka, sehingga perlu dibebankan tarif untuk menghindari terjadinya pemborosan, menghindari konsumsi publik yang berlebih-lebihan, sehingga harus didisiplinkan atau dihemat. Contoh di sini pelayanan apa? Misalnya kalau pemerintah menggratiskan pelayanan dalam hal pengurusan izin, ya tentunya di sini nggak bisa dong ya. Artinya pengurusan izin juga butuh sumber daya ya yang lumayan mahal. Atau kalau saya contohkan pelayanan kesehatan dikasih gratis full, ya tentunya nggak bisa juga ya. Kalau BPJS iya gitu, maksudnya untuk misalnya kayak rumah sakit pemerintah kita dikasih gratis full, tentunya ini penanganan kesehatan ya, kesehatan biaya dan yang sangat besar, sehingga apabila digratiskan tentunya hal ini selain di satu sisi membebankan anggaran pemerintah juga sepertinya membutuhkan sumber daya yang mahal dan langka, dan untuk menghindari terjadinya konsumsi publik yang berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap orang, setiap masyarakat itu punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda ya. Sehingga
adanya variasi dalam konsumsi individual atau masyarakat. Nah, adanya pilihan, kadang-kadang masyarakat itu dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu lebih ke alasan pilihan gitu loh, bukan lagi kebutuhan. Contoh dalam hal rekreasi ya, hiburan, tentu itu pilihan, bukan lagi kebutuhan ya, bukan lagi kebutuhan pokok seperti itu. Kemudian suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial ya, sehingga perlunya ada pembebanan tarif ya. Jadi ada satu jasa mungkin digunakan oleh usaha komersial juga gitu loh, sehingga rasanya lebih adil apabila dibebankan melalui tarif. Bayangkan apabila jasa atau barang itu gratis. Tentunya hal ini lebih menguntungkan pihak-pihak yang mencari keuntungan gitu loh, seperti kayak perusahaan yang profit oriented gitu, dibandingkan masyarakat. Tentunya di sini terjadi ketidakadilan, sehingga perlu adanya pembebanan tarif ya untuk mencari keadilan ya. Kemudian pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas. Nah, jadi dengan adanya pembebanan tadi ya, sehingga di sini lebih apa ya, pemerintah ataupun pihak swasta pun bisa meramalkan berapa sih permintaan publik atau skala produksi ya, skala konsumsi suatu barang gitu atau jasa. Kemudian pertentangan argumen adalah kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Nah, dari sisi organisasi publik itu dia kesulitan admin dalam menghitung biaya pelayanan. Sedangkan yang miskin ini tidak mampu untuk membayar dan adanya eksternalitas ya sangat apa ya menghambat ya dalam menjadi kendala dalam hal pembebanan tarif. Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan ya. Jadi dengan penetapan tarif pelayanan ini mensyaratkan adanya pencatatan dan pengukuran yang handal ya. Pemerintah tidak bisa asal mencatat atau menetapkan atau mengukur suatu harga ya, sehingga dia butuh waktu, tenaga apa membiayai sistem pencatatan untuk mengukur ya, mengukur variabel-variabel yang variabel maupun pembebanan harga dalam suatu barang atau jasa. Nah, tentunya ini akan meningkatkan menjadi penambahan di dalam biaya penyediaan pelayanan ya. Kemudian yang kedua, kesenjangan ekonomi menyebabkan orang miskin ini tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat. Nah, penyediaan pelayanan gratis atau subsidi mungkin sia-sia dan kurang efektif. Bila kita peduli pada golongan miskin, pendekatan terbaik adalah melakukan distribusi pendapatan. Tapi hal ini sulit untuk dilakukan di negara yang berkembang, ya. Jadi adanya masalah kesenjangan ekonomi ya, menyebabkan orang miskin ini untuk memenuhi kebutuhan dasar saja seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, ya itu sulit sekali bagi mereka penuhi. Nah, sedangkan pemerintah jika ingin memberikan subsidi ataupun barang atau jasa secara gratis, mungkin ini tidak efektif ya. Sebenarnya cara yang efektif adalah adanya yaitu distribusi pendapatan. Dalam hal ini misalnya pendapatan si kaya dan
si miskin itu diseimbangkan. Akan tetapi ini kan sulit untuk dilakukan, mustahil ya. Kemudian eksternalitas positif ini menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan jasa tertentu dikarenakan tarif pelayanan yang terlalu tinggi ya, seperti imunisasi ya. Walaupun ada imunisasi yang gratis ya, tapi imunisasi adalah kebutuhan pokok ya bagi anak-anak, balita, menyebabkan bahwa adanya masalah ya, dikarenakan di sini ya tarifnya terlalu tinggi sehingga bisa memberatkan masyarakat. Padahal imunisasi ini adalah penting gitu ya dan dibutuhkan oleh semua orang gitu. Kemudian barang merit good dan peraturan undang-undang yang mensyaratkan pemerintah mungkin lebih baik diberikan secara gratis seperti pendidikan. Nah, ada argumen bahwa lebih baik pendidikan ini diberikan gratis. Nah, dalam hal ini sudah ada ya kalau di Indonesia, contohnya SD, sekolah dasar. Ya, sudah ada yang gratis, sekolah dasar negeri gitu, berdasarkan jarak gitu ya, jarak rumah gitu. Oke. Nah, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Namun, ada batasan terkait identifikasi barang publik dan barang privat dengan dasar perpelayanan. Nah, kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran. Jadi, terkadang timbul defisit anggaran. Hal ini dikarenakan misalnya salah satu faktornya adalah kesalahan dalam menentukan tarif ya, tarif pelayanan publik atau tarif suatu harga barang publik. Nah, sehingga di sini mungkin ya sudah gitu loh. Jalan solusi yang terbaik adalah memang melalui pembebanan tarif. Akan tetapi harus diperhatikan juga agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik sehingga yang bisa merugikan pemerintah juga, menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Kemudian dalam prakteknya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial politik memiliki prioritas yang lebih besar daripada pertimbangan efisiensi ekonomi ya. Kemudian yang terakhir, dalam prakteknya pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis akan menyebabkan insentif rendah sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Nah, ada kecenderungan dikarenakan insentif yang rendah menyebabkan kualitas kerja dari penerima insentif rendah itu kualitasnya juga rendah sehingga menjadi efeknya adalah yang terkena dampaknya adalah masyarakat ya, masyarakat menjadi tidak puas, tidak tertangani dengan baik, kebutuhannya tidak dipenuhi dengan baik ya. Contohnya misalnya dalam hal pelayanan kesehatan kan banyak yang gratis akan tetapi ternyata kualitasnya juga tidak terlalu baik atau rendah ya. Masih ada yang mengeluhkan bahwa pelayanan kesehatan gratis itu rendah atau tidak memuaskan. Nah, hal ini bisa dipicu dari rendahnya insentif yang diterima oleh pekerja tersebut. Oke. Nah, charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah bisa memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, yaitu pajak, pembebanan langsung kepada masyarakat atau charging for service, laba badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, hutang, ya bisa juga dari hutang, lalu pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Kemudian pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian ini seharusnya diberikan secara gratis. Sementara itu, listrik, telepon, transportasi umum ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya ya. Sedangkan pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan dan sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif. Nah, itu adalah harapan-harapan dari masyarakat ya. Nah, karena kita cenderung mengharapkan harus ada yang gratis seperti pertahanan, kesehatan publik, jasa kepolisian yang dinikmati semua orang harusnya gratis ya.
Kalau listrik, telepon, transportasi umum, ya ditariklah tarif atau harga yang sebesar pemulihan biaya total saja. Pemerintah janganlah untungnya terlalu banyak, sehingga kebutuhan masyarakat itu bisa atas barang dan jasa itu bisa dipenuhi, ya. Seperti ada subsidi gitu loh, ya. Kemudian pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan dan sanitasi, alangkah baiknya disediakan sebagian melalui pajak, sebagian lagi dari tarif. Ya. Nah, pemerintah harus memutuskan berapa harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Nah, ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Pertama, tidak mengetahui secara tepat berapa biaya total, ya, karena kesulitan menghitung, ya, menganalisa. Kemudian kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Nah, jumlah yang dikonsumsi ini adalah dilema, ya. Bagaimana kita bisa mengukur jumlah yang dikonsumsi secara tepat. Kemudian ketiga, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, inilah salah satu kesulitan ketika kita menghitung biaya total. Di sini kita nggak bisa lagi memperhitungkan seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar, ya. Kemudian biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Nah, ini ada kendalanya lagi bahwa kita tidak tahu biaya apa saja yang harus diperhitungkan gitu. Nah, ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Nah, pertimbangannya adalah biaya operasional variabel, biaya modal, biaya penggantian, dan biaya penambahan aset modal. Contoh, tambahan air yang dikonsumsi, tambahan jarak yang diambil, dan pemasangan pipa besar untuk industri. Nah, kemudian permasalahan marginal cost pricing adalah pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost. Yang kedua, marginal cost didasarkan pada waktu jangka pendek atau jangka panjang. Ketiga, marginal cost pricing itu bukan berarti full cost recovery, ya. Kemudian konsep kewajaran, eksternalitas konsumsi juga menjadi permasalahan marginal cost pricing. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan ekuitasnya, itu merupakan permasalahan marginal cost pricing. Jadi marginal cost pricing ini adalah saran dari ahli ekonomi juga, ya, bahwa lebih baik digunakan metode marginal cost pricing. Nah, ada beberapa kompleksitas strategi harga. Yang pertama adalah two-part tarif, kemudian yang kedua adanya biaya variabel dan tetap yang dipungut. Tiga, peak load tarif, pelayanan publik dipungut pada tarif tertinggi, diskriminasi harga, pertimbangan keadilan harga, full cost recovery, harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total, kemudian ada harga di atas marginal cost. Kemudian taksiran biaya, ya. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dapat menafsirkan harga secara akurat yaitu yang pertama, opportunity cost untuk staf, perlengkapan dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Tiga, counting price yaitu harga pasar tidak menunjukkan value to society. Kemudian pooling yaitu ketika biaya berbeda-beda untuk setiap individu. Lalu ada cadangan inflasi, kemudian yang terakhir adalah pelayanan menyebabkan unit kerja ini harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya ini memberikan dasar yang bermanfaat bagi penentuan harga di sektor publik. Oke, jadi di sini pelayanan bisa menyebabkan unit kerja ini memiliki data biaya yang akurat, sehingga kita bisa mengestimasi berapa besar sih marginal cost, sehingga dengan apabila marginal cost bisa diestimasi dengan tepat, maka kita bisa menetapkan harga pelayanan yang tepat atau wajar. Nah, prinsip ini tentunya akan memberi manfaat bagi penentuan harga di sektor publik, ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat malam.